Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan Skyver Moli EP yang udah saya pakai di Yamaha Aerox saya dengan paduan oli Mavic Geo. Dan untuk kilometer yang udah dicapai saat ini setelah menggunakan Skyver Moli EP ini 1512 km. Oli yang tersisa tinggal 600 mili ya guys. Sebelum saya bahas tentang penyusutan olinya, saya akan terlebih dahulu bahas tentang performa setelah menggunakan Skyver Moli EP ini. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, saya campurkan Moli EP ini sebanyak 50 mili dan oli Mavic Geo-nya sebanyak 850 mili. Berarti oli yang masuk ke dalam mesin saya tetap 900 mili ya. Dan setelah oli saya tuang ke dalam motor, terus saya pakai ini berangkat ke kantor. Pertama kali yang saya rasakan, motor kok berasa lebih berat dari sebelumnya. Sebelum menggunakan Moli EP ini nih guys. Tapi asumsi saya nggak langsung jelek ya terhadap Moli EP ini. Mungkin saja antara oli Mavic Geo dan Moli EP ini masih dalam proses pencampuran. Sehingga pada saat motor pertama kali dipakai terasa lebih berat. Tapi setelah motor dipakai 1 hari ya, bolak-balik dari Depok ke kantor, kira-kira jaraknya itu 75 km, dan besoknya dipakai lagi, itu motor jadi lebih enak ya guys. Nah mungkin setelah 70 km itu, barulah si Moli EP dan si oli Mavic Geo-nya bercampur dengan rata, sehingga tarikan motor pun terasa jauh lebih enak dari sebelumnya. Dibandingkan pada saat menggunakan oli Mavic Racing pun, ini udah terasa enak banget ya. Kalau orang Sunda bilang sih lebih nggak geleser. Jadi dari segi performa udah top banget lah pakai Moli EP ini. Terus bagaimana dengan penyusutan oli? Biasanya kalau saya pakai oli Mavic Geo atau oli Mavic Racing, selalu saya top up oli mesinnya di angka 800 km atau 1000 km. Dengan pengisian oli mesin 900 mili. Pada saat ganti oli mesin. Kenapa saya selalu top up di angka 800 atau 1000 km? Karena kalau saya cek di dipstick, batas dipsticknya itu udah nggak kelihatan oli sama sekali. Jadi gini ya guys, pada saat 800 km, kalau saya cabut dipsticknya, udah nggak ada sisa oli yang nempel di dipsticknya. Seperti ini aja polos nih. Itu menandakan kalau oli saya harus segera di top up. Makanya saya seringan top up di antara 150 mili atau 200 mili di kilometer 800 tadi. Dan setelah 1500 saya top up lagi sebanyak 100 mili. Dan kadang-kadang sisanya ya antara setengah atau bahkan sedikit banget pada saat saya ganti di angka 2000 km. Jadi kalau ditotalin oli mesin yang masuk lebih dari 1000 mili atau 1 liter. Dan pada saat di drain juga, angkanya kisaran 600 atau 500 mili. Itu tergantung ya guys. Kalau motornya sering dibawa macet-macetan, oli mesin bakal lebih cepat surutnya, walaupun kilometernya yang sama. Tapi kalau jarak 2000 km saya jarang ketemu macet, susutnya itu lebih sedikit. Dan pada saat saya menggunakan Moli EP ini, saya kontrol nih, di kilometer 800 kilo, saya cek ternyata oli yang ada di dipsticknya itu masih banyak ya. Bahkan levelnya itu sampai di atas ini nih. Kalau lihatan yang di 2DP-nya itu sampai di angka P-nya. Itu pada saat 800 km. Padahal kalau dibandingkan yang sebelumnya kan dia udah habis banget nih. Nggak ada sisa oli di dipstick. Tapi pas pakai oli EP ini, dia agak bagus guys. Kapasitas olinya masih tinggi. Oh berarti ini pemakaiannya masih bagus. Terus saya pakai lagi sampai di angka 1200. Dan sisa olinya udah sampai turun sedikit sih. Ya sekitar seginian lah. Sisa di dipsticknya. Ini saya nggak melakukan top up lagi ya. Setelah 900 mili pertama kali dimasukkan, saya nggak melakukan top up sama sekali. Dan sampai sekarang di kilometer 1512, pada saat saya tadi lepas dipsticknya,
dia udah nggak kelihatan ada sisa olinya. Paling hanya segini aja nih tadi nih, di batas paling ujungnya aja. Berarti nih kapasitas oli yang ada di mesin saya udah benar-benar berkurang. Dan setelah saya drain, sisanya hanya 600 mili. Walaupun mungkin kalian lihat ini nggak sampai pas 600 mili ya. Itu karena kan tersisa di wadah pembuangannya, jadi nggak benar-benar pas di 600 mili. Kalau dihitung-hitung, penyusutan oli setelah menggunakan MOLY EP ini jauh lebih sedikit ya. Karena 900 mili pada saat oli pertama kali masuk, saya nggak top up, sisanya tinggal 600 mili. Kalau dibandingkan dengan oli sebelumnya yang saya pakai, total kapasitas oli yang masuk ke dalam mesin plus tambahan top up ya, itu lebih dari 1000 mili atau 1 liter. Dan kesisanya hanya 500 mili. Otomatis kalau kita hitung, simpelnya aja, anggaplah oli yang kemarin kita masukin 1000 mili. Dan saat di drain, sisanya tinggal 500. Berarti dari kapasitas 1000 mili itu berkurang 500 mili. Coba kita bandingkan dengan pakai MOLY EP ini. 900 mili hanya berkurang 300 mili. Berarti ada perbandingan penyusutannya ya sekitar 200 mili lah. Karena kan dari 1 liter atau 1000 mili kurangnya 500, sedangkan 900 hanya 300 mili. Jadi tinggal dikurangin aja, 500 kurangi 300 berarti 200 mili. Jauh lebih hemat penyusutannya ketimbang nggak pakai MOLY EP ini. Dan seandainya pada saat saya ganti oli yang Mavic Geo ini nggak pakai MOLY EP, tetap takarannya di 900 mili, dan penyusutan oli yang sering terjadi di motor saya sebanyak 500 mili, berarti kesisanya harus 400 mili. Tapi setelah menggunakan MOLY EP ini ternyata ada di angka 600 mili ya guys. Jadi selisihnya ada di angka 200 mili ya. Tanpa oli EP dan menggunakan MOLY EP ini. Ya cukup lumayan lah 200 mili itu, jadi nggak terlalu susut-susut banget. Kalau dibandingkan sebelum saya menggunakan MOLY EP ini nih. Tapi seharusnya sih dia nggak sampai susut sejauh ini ya. Karena dulu banget motor masih fresh-freshnya, jarang banget oli nyusut sampai sisa 600 mili. Paling ke sisa itu 800, 700 masih normal ya. Mungkin karena motor pun kilometernya udah tinggi ya. Udah di angka 52.400 sekian. Dan motor pun udah 3 tahun lebih. Jadi untuk penyusutan oli lebih parah daripada sebelumnya. Karena kan seperti yang saya udah jelasin sebelumnya, kalau kondisi blok mesin motor saya itu terakhir kali dibongkar, memang udah nggak terlalu sehat ya. Ada sedikit baretan-baretan di blok mesinnya. Mungkin dari situ tuh oli motor saya jadi lebih cepat nyusut. Dan untuk masalah oli yang naik ke box filter, itu saya bilang nggak ada lah. Jadi memang untuk motor saya ini, masalah penguapan olinya lebih banyak karena faktor blok mesinnya yang udah nggak sehat. Rencananya sih saya pengen ganti blok mesinnya yang baru dan pakai Seher R15. Cuman mungkin nunggu waktu aja ya untuk penggantian komponen tersebut. Kalau untuk dananya sih insya Allah udah ada ya. Cuman memang kendala di masalah waktu. Awal tahun biasa lagi banyaknya penyusunan laporan awal. Jadinya saya belum bisa menyempatkan waktu bongkar motor dan ganti blok mesin plus sehernya. Oke guys, jadi seperti itu ya reviewnya penggunaan MOLY EP plus Mavic Geo di motor Yamaha Aerox saya. Untuk selanjutnya saya mau nguji campuran antara MOLY EP ini dengan Fastron Tekno. Karena pada saat pakai Fastron Tekno terakhir kali penyusutannya itu parah banget. Dan saya penasaran nih, apakah dengan campuran MOLY EP ini penyusutannya tetap sama atau jauh lebih baik. Dan daripada oli ini mubazir ya, karena terakhir kali beli saya langsung yang 1 galon dan baru kepake setengah galonnya nih, atau sekitar 2 literan. Daripada nganggur gak kepake, yaudah deh. Untuk pengujian selanjutnya saya akan pakai Fastron Tekno plus MOLY EP. Jadi masih ada review selanjutnya ya guys.
penggunaan Moly EP ini. Kita bandingkan lagi dari segi performa dan penyusutan oli antara Fastron Tekno plus Moly EP dengan Mavic Geo plus Moly EP. Yang mana sih yang performanya lebih baik dan penyusutan oli paling sedikit? Tinggal kalian tungguin aja video selanjutnya tentang pembahasan review penggunaan Fastron Tekno plus Moly EP. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.